Halo, gue Vario. Selamat datang di Si Konspi. Oke, di video kita kali ini gue bakal ngebahas salah satu teori konspirasi. Bisa dibilang lah teori konspirasi karena kebenarannya masih belum bisa terungkap sampai saat ini. So, ini dia teori konspirasi Ninja Banyuwangi yang Si Konspi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ngingetin buat teman-teman yang mungkin punya brand, maksud gue punya usaha UMKM atau punya usaha apapun, kalian bisa banget bekerja sama kita. Gimana caranya? Kalian bisa hubungin email di bawah ini. Dan buat kalian sebelum nonton ini, alangkah baiknya kalian untuk subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui updatean terbaru tentang channel Si Project. Oke? Cus, kita bahas. Kasus pembantaian di Banyuwangi yang terjadi pada kurun waktu bulan Februari sampai bulan September di tahun 1998 itu menjadi buah bibir masyarakat sampai sekarang. Karena sampai saat ini kasus pembunuhan yang disebut dilakukan oleh sekelompok ninja itu masih belum tahu siapa pelaku, siapa dalangnya, dan apa motif yang melatar belakangi kasus pembantaian tersebut. Berdasarkan data pemerintah, total terdapat 115 korban tewas di 20 kecamatan yang berbeda pada kejadian naas tersebut. Sementara menurut data Tim Pencari Fakta atau TPF yang dibentuk oleh PBNU, justru ditemukan lebih banyak lagi, yakni sekitar 143 orang. Kasus pembantaian di Banyuwangi ini awalnya dimulai dari isu dukun santet. Saat itu orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet tiba-tiba didatangi dan dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ya kalau dilihat-lihat hampir sama kayak Petrus lah ya, Petrus zaman Soeharto dulu. Nah, ada sebuah versi lain yang mengatakan kalau pelaku dari pembunuhan di Banyuwangi ini adalah sekelompok ninja yang diutus oleh pihak tertentu untuk membunuh para dukun santet tersebut. Hal ini juga tersirat dalam sebuah pesan radiogram yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi pada saat itu yang bernama Purnomo Sidi. Isinya adalah menghimbau kepada para aparat pemerintah untuk mendata orang-orang atau tokoh-tokoh yang disinyalir memiliki ilmu hitam atau yang bisa dibilang dukun santet lah. Karena kurangnya strategi, akhirnya radiogram ini pun bocor ke publik. Bukannya dilaporkan ke pejabat setempat, justru orang-orang yang diduga dukun langsung dihabisi bahkan dibunuh oleh masyarakat itu sendiri. Pembantaian semakin lama semakin meluas. Dalam sehari ada 2 bahkan 9 orang yang terbunuh dalam waktu semalam. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa pesan yang ada di radiogram tersebut sebagai penyebab dari merajalelanya pembantaian sadis tersebut yang ada di Banyuwangi. Sementara beberapa orang berspekulasi kalau perintah pengamanan adalah dalih pemerintah untuk membersihkan atau membasmi tokoh-tokoh yang dianggap berlawanan dengan ideologi pemerintah tersebut. Demikianlah asumsi masyarakat pada waktu itu, dilansir dari Kaskus. Jadi gue lihat di Kaskus gitu katanya. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan oleh Bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap informasi radiogram itu terlalu transparan, sehingga bocor ke publik, bahkan bocor ke komplotan ninja. Bahkan komplotan ninja tersebut akhirnya muncul di tengah-tengah isu yang sedang berkembang di kalangan, khususnya di daerah Banyuwangi. Berikut beberapa teori yang berhasil kami kumpulkan dari beberapa artikel tentang pembantaian di Banyuwangi. 1. Simpang siurnya sosok ninja. Banyak saksi mata yang mengatakan jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang digambarkan pada film-film, khususnya film-film Jepang lah ya. Jadi berupa sosok yang berpakaian hitam-hitam, memakai cadar, dan versi lain juga yang mengatakan kalau sebenarnya para ninja ini menggunakan baju serba biru. Dan beberapa orang juga melihat kalau sosok ninja ini bisa melakukan gerakan cepat, lompat dari pohon ke pohon. Ya pokoknya kayak mirip kayak di film-film lah pokoknya. Dan senjata yang kerap digunakan adalah berupa sabit atau parang. Ada yang mengatakan kalau sosok ini bisa berkamuflase dengan baik. Dalam hal ini mereka berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini juga menjadi perhatian khusus di kalangan masyarakat pada saat itu. Pasalnya makin banyak, tiba-tiba tuh makin banyak jumlah orang gila yang muncul di tengah mencekamnya kejadian ini. Bahkan masyarakat yang pernah
Katanya nih pernah menangkapnya mengatakan jika sosok ninja ini tiba-tiba berubah menjadi orang gila. Pada masa pembantaian ini muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab pertanyaan yang dikasihlah pertanyaan, tapi ketika ditanya asal-usulnya, tiba-tiba ia bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi kalau orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin kuat setelah menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa ada upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian itu mulai mereda. Yang kedua, sasaran ninja yang ternyata bukan seorang dukun. Beragam opini masyarakat mulai muncul tentang sosok ninja yang ada di kejadian ini. Ada yang mengatakan jika mereka ditugaskan untuk menghabisi para dukun. Namun pada kenyataannya justru berbanding terbalik. Justru korban ini yang berjatuhan sebagian besar adalah dari kalangan ulama dan guru-guru ngaji. Banyuwangi menjadi kota pertama akan kejadian mencekam ini. Dalam sehari paling tidak ada 2 orang yang mati dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya. Wabah ninja ini makin lama makin mencekam ketika ternyata targetnya bukan hanya orang alim. Korbannya, di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil dan termasuk para tokoh-tokoh terpandang di kalangan masyarakat. Fenomena ninja ini pun menjadi semacam ancaman khususnya di wilayah Jawa Timur. Terlebih daerah operasinya mulai menyebar ke beberapa kota, mulai dari Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, terus sampai itu ke kota besar, itu Kota Malang. Menurut tim investigasi swadaya dari organisasi masyarakat, jumlah korbannya sendiri itu sudah mencapai 147 orang, tapi itu khusus di Banyuwangi saja, belum di kota-kota lain. Yang ketiga, cara para ninja bekerja. Banyak versi tentang bagaimana cara ninja ini membantai para korbannya. Pertama, biasanya mereka menandai pintu atau rumah korbannya dengan tanda silang dengan tanda silang yang berwarna merah atau putih. Lalu eksekusinya dilakukan pada malam hari dengan cara mematikan lampu lalu membunuh targetnya. Orang-orang dulu sangat ketakutan ketika keesokan harinya ia mendapatkan tanda silang tadi di pintu rumah mereka. Namun tidak semua rumah mendapatkan tanda seperti ini. Seperti yang sudah ironisnya, hanya rumah milik guru-guru ngaji atau tokoh-tokoh terkenal seperti imam masjid dan tokoh-tokoh terpandang saja. Cara para ninja ini membunuh juga tergolong sadis. Tak hanya dibunuh dan ditinggalkan begitu saja, tapi beberapa korban juga ada yang digantung, bahkan dipatahkan tulangnya. Hingga yang paling parah itu dipancung atau dipotong kepalanya. Meskipun bisa membunuh secara taktis, nyatanya tak semua target ini bisa disingkirkan oleh para ninja. Beberapa pun berhasil lolos dengan melakukan perlawanan dan kemudian menceritakan kebenaran para ninja yang sebenarnya, walaupun masih menjadi hal yang samar di kalangan masyarakat. Yang keempat, rumor pengalian isu dan keterlibatan aparat pemerintah. Jadi dilansir dari portal.sulut.com, ini kejadian ini tuh terjadinya pas sekali sama momen dengan mundurnya presiden kita dulu, yaitu Bapak Soeharto. Alhasil muncul opini-opini publik jika kejadian ninja ini sebagai pengalian isu besar tersebut. Semuanya sendiri tidak begitu jelas, mungkin saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat luas tentang bagaimana brutalnya pemerintahan pada saat itu dalam memperlakukan demonstran, khususnya para mahasiswa. Mengenai sosok ninja itu sendiri, ada beberapa kabar burung yang mengatakan jika mereka sebenarnya adalah aparat yang sudah terlatih. Bisa tentara atau bisa yang hal lain lah, pokoknya aparat-aparat. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut, mengingat para ninja ini begitu lihai dan taktis dalam membunuh targetnya. Secara logika orang biasa ini tidak mungkin seperti itu, jadi bisa diyakini kalau mereka ini sudah dilatih bertahun-tahun. Kejadian ini juga syarat untuk pelanggaran HAM. Menurut berbagai pihak, kejadian ini pun jadi salah satu fenomena paling misterius yang pernah terjadi dan sampai sekarang ini nggak pernah ketemu ujungnya di mana dan nggak pernah terungkap siapa pelakunya. Oke, itu dia tadi beberapa fakta tentang kasus pembantaian di Banyuwangi. Mungkin teman-teman punya teori khusus atau ada teori tambahan tentang kejadian pembantaian
di Banyuwangi bisa banget komen di bawah. Itulah tadi video kita kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya untuk biar kalian tahu tentang update-update terbaru dari channel Si Project. Dan untuk teman-teman yang ingin menikmati konten-konten kita yang lainnya, kalian bisa dengar podcast. Itu kita ada Si Podcast eksklusif di Spotify, jadi kalian bisa langsung pencet aja link di deskripsi biar langsung ngarahin kalian ke Spotify. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk nonton video kita sebelumnya, itu kita udah ngebahas teori konspirasi tentang keluarga Rothschild. Gue Vario, sampai jumpa di video selanjutnya. Okay. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih Si Project.